Shalom. Selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan mensyukuri akan segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Di pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dan boleh merasakan akan kasih kemurahan Tuhan lagi dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus. Sehingga firman ini dapat berguna di dalam hidup kami semua. Roh Kudus dapat menerangkan itu dalam hati kami masing-masing. Dan kami dapat mempraktekannya itu. Sehingga ketika kami menghidupkan akan firman Tuhan ini, kami boleh dapat melakukannya dan dapat selalu berjalan setuju dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Senin 11 Oktober tahun 2021. Dengan judul, Cabang yang layu terpisah dari Kristus. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yudas tidak berubah dan diubah menjadi cabang yang hidup melalui hubungan dengan pokok anggur yang benar. Cabang kering ini tidak melekat pada pohon anggur sampai tumbuh menjadi cabang yang hidup dan berbuah. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah cabang yang dicangkokkan, yang tidak menghasilkan buah cangkokan, yang tidak jadi serat dengan serat dan urat dengan urat. Terjalin dengan pokok anggur dan mengambil bagian dalam hidupnya. Cabang yang kering dan terputus dapat menjadi satu sumber dengan induk anggur hanya dengan menjadi bagian dari kehidupan dan makanan dari pokok anggur yang hidup. Dengan dicangkokkan ke dalam pokok anggur, dengan dibawa ke dalam hubungan yang terdekat. Ranting berpegang teguh pada pokok anggur yang memberikan kehidupan. Sampai kehidupan pokok anggur menjadi kehidupan cabang dan menghasilkan buah sebagaimana halnya pokok anggur tersebut. Aku adalah pokok anggur, kata Kristus. Kamu adalah ranting-rantingnya. Hubungan terdekat yang mungkin diwakili di sini. Tempelkan ranting tak berdaun di atas rumpun anggur yang tumbuh subur. Dan ranting itu menjadi cabang yang hidup. Menarik, getah, dan memakan dari pohon anggur. Serat demi serat, urat demi urat, tunas baru muncul. Sampai bertunas dan bunga dan berbuah. Ranting tanpa getah mewakili orang berdosa. Ketika dipersatukan dengan Kristus, jiwa dipersatukan dengan jiwa, lemah dan terbatas pada yang kudus dan tidak terbatas. Dan manusia menjadi satu dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, cabang yang tampaknya kering dengan dihubungkan dengan pokok anggur yang hidup menjadi bagian darinya. Jiwa mati karena pelanggaran dan dosa harus mengalami proses yang serupa. Ketika cangkokan menerima kehidupan ketika disatukan dengan pokok anggur. Sehingga orang berdosa mengambil bagian dari kodrat ilahi ketika berhubungan dengan Yesus Kristus. Manusia yang terbatas dipersatukan dengan Allah yang tak terbatas. Ketika dipersatukan, firman Kristus tinggal di dalam kita. Dan kita tidak digerakkan oleh perasaan yang merasa hebat. Tetapi prinsip yang hidup dan taat. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.